Shalom jemaat dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di Doa Pagi Online. Mari sebelum kita memasuki doa pagi, kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, dengan kita menaikkan satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik.
Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kami mau sama-sama bersekutu dan kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan terlebih boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada pagi hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 111 ini, jadi dari judul perikop yang diberikan oleh LAI itu berjudul seperti ini, Kebajikan Allah. Kebajikan Allah. Memang kalau kita membaca keseluruhan Mazmur 111, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita akan menemukan bahwa di ayat yang 1 sampai ke-9, bahwa Mazmur ini berisi ungkapan syukur dari pemazmur ini atas pemeliharaan Tuhan, atas kebajikan, kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan pemazmur. Pemazmur bersyukur karena Tuhan itu memberikan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupannya. Pemazmur juga bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara dia, mencukupkan atas segala kebutuhan yang dia perlukan. Lalu pemazmur juga bersyukur bahwa Tuhan itu menyatakan kebenaran dan keadilannya di dalam kehidupannya ketika dia harus menjalani kehidupan di dunia yang jahat ini. Jadi pemazmur ini menulis mazmurnya karena dia menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hidup dan Tuhan yang baik, dan pemazmur langsung merasakan itu di dalam kehidupannya. Maka tidak heran kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ke 9 itu berisi dengan ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala kebajikannya. Namun di dalam ayat yang ke-10 kita melihat satu respon yang berbeda, yang bisa dikatakan ini sebagai penutup dari mazmur ini. Pemazmur itu menulis demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ketika pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik kepada dia, bahwa Tuhan yang dia sembah itu memelihara, menjaga, menyatakan keadilannya kepada dia, bagaimana dia bisa membalas kasih itu kepada Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemazmur dengan menyadari bahwa dia harus hidup takut akan Tuhan. Nah, hidup takut akan Tuhan itu hidupnya seperti apa? Nah, firman Tuhan mencatat orang yang takut Tuhan itu setidaknya diidentifikasikan dalam dua hal. Pertama, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang selalu hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Artinya dia tahu, dia dalam menjalani kehidupan ini, dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Dia tidak mau membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan. Sehingga waktu dia menjalani kehidupannya, dia tidak mau membuat hati Tuhan itu kecewa dengan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi dia pikir sekali firman Tuhan itu sebagai dasar dari segala sesuatu dia bertindak, berkata-kata, dan dia berpikir. Itu orang yang takut Tuhan. Dia selalu memikirkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, bukan hanya itu saja. Orang yang takut Tuhan juga bukan hanya melandaskan seluruh hidupnya berdasarkan firman Tuhan, adalah orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga apapun keputusan yang akan dia ambil di dalam hidupnya, dia selalu menanyakan Tuhan dulu. Nah, itulah kenapa pemazmur menyadari bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Taurat Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan yang selalu mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang berhikmat. Adalah orang-orang yang berakal budi. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah dasar yang memberikan kekuatan. Dan Tuhan, sang pemberi firman itu, adalah sosok yang berotoritas atas dunia ini. Dan dia akan memberitahu kita jalan-jalannya. Dan jalan-jalannya itu selalu membawa kepada kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan. Cuma dikasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, kita akan hidup berhikmat dan berakal budi. Kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu bagaimana kita harus memilih yang terbaik untuk hidup kita. Itu adalah respon orang percaya. Kenapa? Karena pemazmur sudah tahu dan sudah menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidupnya.
Dan dia mau membalas segala kebaikan Tuhan itu dengan dia hidup takut akan Tuhan. Maka dari itu ditutup dengan nih, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Dan jemaat kasih Tuhan, kalau ditanya hari ini kepada kita, sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan yang baik? Dia itu Tuhan yang memelihara kita. Dia itu Tuhan yang menyatakan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah tahu itu? Yang kedua, bukan hanya kita tahu, apakah kita sudah merasakan itu? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan itu menjaga dan melindungi kita. Kita merasakan kebenaran Tuhan itu menuntun kita. Kalau kita sudah merasakan itu semua, seharusnya hidup kita ini membalas segala kebaikan Tuhan itu dengan kita hidup takut akan Tuhan. Sehingga kita tuh bisa berhikmat mau di dalam kondisi apapun. Secara khusus dalam waktu-waktu ini di saat kita sedang mengalami pergumulan yang hebat di masa pandemi ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyadari bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya mungkin pemeliharaan itu datang dalam hal-hal yang kecil. Tuhan masih memberikan kita nafkah, Tuhan masih memberikan kita tempat tinggal, Tuhan masih memberikan kita banyak hal, kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Kalau Tuhan masih memberikan itu semua, pertanyaannya, bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan? Seharusnya kita meresponi kebaikan Tuhan dengan kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mari hari ini, saya menantang kita semua untuk kita di dalam doa-doa kita mau belajar Tuhan, saya mau membalas kebaikan Tuhan dengan saya hidup takut akan Tuhan. Saya mau hidup sesuai firman Tuhan. Saya mau hidup bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup takut Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mohon berkat-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, saat ini kita akan memasuki di dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Secara khusus pertama kita berdoa dalam masa pandemi ini. Sekiranya Tuhan menolong supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Kita berdoa juga untuk kesehatan kita masing-masing. Kita juga berdoa untuk usaha pekerjaan kita yang lagi masa-masa sulit ini. Secara khusus kita juga berdoa di dalam masa pandemi ini ada kemungkinan Indonesia akan mengalami resesi yang akan berdampak pada banyak pengangguran. Kita berdoa untuk hal-hal seperti itu. Kita juga berdoa bagi kehidupan gereja, pelayanan-pelayanan di dalam masa pandemi ini supaya pelayanan itu bisa tepat sasaran dan bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, dalam hadirat-Mu kami datang dan kami mau membawa doa kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa di dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Kau senantiasa menolong kami di dalam pergumulan kami Tuhan di seluruh dunia ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi kepada para orang-orang yang memang Tuhan percayakan di bidang medis untuk boleh menemukan vaksin yang terbaik. Sehingga Tuhan, pandemi ini boleh selesai. Virus boleh hilang Tuhan. Dan kami juga boleh menjalani hidup yang normal kembali. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus. Tuhan kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalam kami menjalani masa-masa ini Tuhan. Ketika kami harus berkegiatan, namun di saat yang sama ada banyak virus yang menghantui kami. Tuhan, biarlah melalui makanan, minuman, vitamin, istirahat yang cukup, kami juga boleh diberikan kesehatan. Jauhkan kami Tuhan dari terpapar virus ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, ada begitu banyak usaha yang sulit hari ini. Mungkin ada beberapa jemaat Tuhan yang di PHK, atau bisnis yang sulit, ataupun ada banyak kerugian-kerugian yang dialami karena masa pandemi ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan Kau yang menolong kami semua, untuk kami boleh tetap terus diberikan hikmat kekuatan, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap takut Tuhan di dalam masa-masa ini. Sehingga kami tetap bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun kondisi sedang sulit saat ini. Kami tetap mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang memelihara dan menjaga kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini secara khusus juga di dalam masa-masa pandemi ini akan ada dampak yaitu resesi Tuhan bagi Indonesia. Dan ini juga bisa mengakibatkan PHK besar-besaran. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Biarlah Indonesia ini boleh
segera pulih dalam faktor perekonomian, dan Indonesia ini boleh dijauhkan Tuhan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi gereja GKI Gading Serpong, di mana tempat kami bernaung. Kiranya Tuhan Kau pakai gereja kami untuk boleh menyatakan terang kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga Tuhan, uluran tangan dari gereja boleh menyentuh setiap hati, setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan. Sehingga mereka boleh tetap terus dipelihara oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja kami. Tuhan berikan hikmat kekuatan, supaya mereka tetap boleh bertindak seperti apa yang memang Tuhan inginkan di dalam gereja ini. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi kami semua anak-anak yang mungkin juga masih sekolah, di dalam masa kejenuhan mungkin harus online, menghadapi banyak tugas, tantangan. Kira juga Engkau yang menolong anak-anak kami, menolong teman-teman kami yang masih bergumul di dalam studinya. Tuhan berikan hikmat kekuatan, sehingga mereka juga boleh belajar dengan baik, dan boleh mempertanggungjawabkan hasilnya di hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin ada banyak pergumulan dari kami, entah di dalam pergumulan keluarga, masalah relasi dengan pasangan kami, dengan orang tua kami, dengan anak kami. Kiranya kasih Tuhan menaungi. Ataupun juga ada masalah-masalah lain di dalam pekerjaan, masalah-masalah di dalam lingkungan kami, atau masalah apapun Tuhan yang mungkin tak dapat kami katakan. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menjadi Allah yang selalu melindungi, menjaga, memelihara kami, dan mendengar doa-doa kami. Biarlah hati kami tetap terus berseru kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang maha mendengar, dan Engkau akan menjawab dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, memohon ini semua. Amin. Amin. Mari kita mengambil waktu terus jenak. Tuhan Yesus memberkati.